Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang SVM atau support vektor mesin ya. Dengan untuk support vektor mesin sendiri, ini akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Ini kalian bisa sendiri. Oke, di sini yang akan dipelajari tentang SVM ada tiga sebenarnya. Di sini ada linear separable, ada linear SVM, dan non-linear SVM. Untuk yang pertemuan kali ini kita bahas yang dua ini ya. Kita akan belajar linear separable dan linear SVM. Untuk yang non-linear SVM, kita akan bahas minggu depan atau di pertemuan berikutnya. Yang pertama, ini linear separable atau pembatas linear. Ini bisa kita lihat ya. Ini ada klasifikasi biner. Ini dapat dinyatakan sebagai pembagian kelas dalam ruang fitur. Nah, di sini adalah garis hyperplane. Fungsi yang digunakan di sini yaitu fungsi sin ya dari inputan ini nanti transpose W dikalikan X ditambah B ya. Jika hasilnya ini lebih besar dari 0, maka dia akan masuk kelas positif ya. Jika hasilnya di bawah 0, maka dia masuk kelas negatif. Ini coba diperhatikan, ini garis separator mana yang optimal. Yang ini, atau ini, yang mana? Jadi untuk separator yang optimal ini adalah garis yang bisa memisahkan dua kelas ya. Tetapi dia juga jaraknya dengan ini misalnya ini jarak dengan data yang negatif, jarak dengan data yang positif, ini jaraknya tidak terlalu dekat. Tujuannya apa? Ya, bila ada data baru, ya kan, menghindari terjadinya misklasifikasi. Jadi bisa kita lihat ya, ini kemungkinan ini. Nah, tapi nanti kita pelajari lagi bagaimana cara menentukan garis separator yang optimal. Di sini kita bahas margin klasifikasi. Jarak dari sampel X ke batas Y. Ini adalah rumus ini, R ini. Cara hitungnya, ini vektor W transposkan, kemudian dikalikan X-nya ditambah B dibagi W ini. Kemudian sampel-sampel yang paling dekat ke hyperplane. Hyperplane adalah garis kopisah ini. Ini disebut vektor pendukung atau support vektor. Margin row dari pembatas adalah jarak antar support vektor. Jaraknya, jarak, ini jarak ya. Nah, sedangkan row-nya ini adalah pembatas. Margin dari row ini merupakan jarak antara support vektor. Jadi, kembali lagi, support vektor adalah sampel-sampel yang paling dekat ke hyperplane. Jadi kita lihat yang paling dekat ini untuk yang data dengan label merah ya. Yang data dengan label biru yang paling dekat dua ini ya. Jadi margin row-nya ya antara garis titik-titik ini. Di sini kita perlu untuk memaksimalkan margin klasifikasi. Ini ya tujuannya agar tidak terjadi misklasifikasi. Ini memaksimalkan margin adalah baik menurut intuisi dan teori. Dan pemaksimalan margin klasifikasi ini termasuk permasalahan support vektor. Sampel data yang lain diabaikan. Jadi yang diperhatikan hanya support vektor ini aja yang dekat dengan hyperplane. Yang lainnya diabaikan. Oke, masuk ke linear SVM. Yang pertama, linear SVM secara matematika.
Misal di sini ada himpunan training X dan Y ya, di mana X ini merupakan bilangan real dengan D dimensi, sedangkan Y ini merupakan ini kelas negatif satu atau satu. Ini dipisahkan oleh sebuah hyperplane dengan margin rho. Maka untuk setiap data training X, Y, dan Y, bila ini yang garis hyperplane tadi ya, ini lebih kecil atau sama dengan negatif rho dibagi 2. Ini bila Y ini adalah masuk kelas negatif. Tapi bila nilainya ini lebih besar dari margin rho dibagi 2, maka nilai kelas Y ini adalah positif 1. Di sini untuk setiap support vektor X, ketidaksamaan di atas merupakan sebuah kesamaan. Setelah penskalaan ulang W dan B oleh setengah rho ini ya, pemargin tadi, dalam kesamaan tersebut akan diperoleh bahwa jarak antara X dan hyperplane adalah sebagai berikut. Jaraknya, jarak R ini sama dengan Y, yaitu apakah dia ini 1 atau min 1 ya, dikalikan transpose W, dikalikan X tambah B dibagi W, atau sama dengan 1 per W. Kemudian, margin ini dapat dinyatakan melalui W dan B sebagai berikut. Jadi yang margin rho ini sama dengan 2R. Jadi kalau R-nya ini 1 per W, berarti rho-nya 2R yaitu 2 per W. Sini kita dapat menuliskan permasalahan kuadratik optimization problem ya. Di sini kita memaksimalkan ini, memaksimalkan marginnya untuk semua X, Y. Ini yang nilainya dari 1 ya. Dan kita lakukan dari formula menggunakan Y ya, WW sama dengan W kuadrat sama dengan transpose W dikalikan W. Ini yang harus diminimalkan untuk semua X, Y, dan Y. Kemudian di sini perlu mengoptimalkan fungsi kuadratik dengan kendala linear. Masalah optimasi kuadratik adalah kelas yang terkenal dari masalah pemrograman matematika yang memiliki beberapa algoritma yang non-trivial ini. Nah, solusinya di sini ini melibatkan pembangunan masalah ganda, di mana pengalih Lagrange alpha ini dikaitkan dengan setiap kendala ketimpangan dalam masalah primal. Ini Q alpha ini sama dengan jumlah dari alpha I dikurangi setengah dari hasil sumasi ini ya. Alpha I dikali alpha J dikali YI dikali J dikalikan transpos XI dikalikan X. Ini harus maksimalkan. Dan ini sumasi dari alpha I dikalikan YI ini sama dengan 0. Dan alpha I ini lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua alpha. Jika diberikan solusi alpha 1 hingga alpha ke n ke bentuk dual problem, maka solusi bentuk primalnya akan menjadi seperti ini. Untuk W-nya, ini sumasi dari alpha I dikalikan YI dikalikan XI. Untuk B-nya, itu YK kurangi ini. Sumasi dari alpha I dikalikan YI dikalikan transpose XI dikalikan XK ini ya. Untuk semua alpha ke K yang nilainya lebih besar dari 0. Di sini setiap non-zero alpha ini menunjukkan bahwa XI yang sesuai adalah sebuah support vektor. Maka fungsi klasifikasinya adalah seperti ini.
Ini fungsi F-nya nih ya, dengan inputan X. Ini sama dengan summasi dari alfa I dikalikan YI dikalikan transpose XI dikalikan X ya, kemudian ditambah B. Ini perhatikan bahwa ini akan bergantung pada produk dalam antara titik uji X dan vektor pendukung XI. Ini kita akan kembali ke ini di berikutnya ya. Dan juga perlu diingat bahwa memecahkan masalah pengoptimalan ini melibatkan penghitungan produk, produk ya, produk dalam transpose XI dikalikan XC di antara semua titik pelatihan. Berikutnya masuk ke klasifikasi margin lunak ya. Ini bagaimana jika set pelatihan tidak dapat dipisahkan secara linear. Variabel slack ini dapat ditambahkan untuk memungkinkan kesalahan klasifikasi. Ini contoh yang sulit atau noisy ya. Ini menghasilkan margin yang disebut lunak. Ini kalian perhatikan di sini ada noise. Yang pertama ini ada data biru, tapi letaknya ada di tengah-tengah data merah ya. Dan di sini ada data yang label merah, tapi dia letaknya ada di antara data yang berlabel biru. Ini hyperplane. Nah, tapi di sini kita akan menemukan noise di sini. Nah, untuk formula lamanya, ini kan VW ini sama dengan transpose W dikalikan W. Ini kita minimalkan untuk semua XI dan YI. Kemudian bila ada noise seperti ini tadi, ya, kita akan modifikasi. Kita gabungkan dengan variabel flag-nya. Jadi seperti ini ya. Ini VW sama dengan transport W dikalikan W ditambah C dikalikan summasi dari variabel slack-nya, di mana parameter C ini dapat dilihat sebagai cara untuk mengontrol overfitting. Parameter ini ya mengganti kepentingan relatif dari memaksimalkan margin dan menyesuaikan data pelatihan. Dan solusi untuk klasifikasi margin lunak di sini masalah ganda identik dengan kasus yang dapat dipisahkan. Ini tidak akan identik jika penalti dua norma atau norm itu ya untuk variabel slack digunakan dalam tujuan utama. Di sini kita akan membutuhkan pengalih Lagrange tambahan ya untuk variabel slack. Sini Q alpha sama dengan sigma alpha kurangi setengah kali ya sigma atau summasi dari alpha I dikalikan alpha C dikalikan YI dikalikan YC, kemudian perkalian ini transpose XI dikalikan XC untuk ini, summasi alpha I dikalikan YI sama dengan 0. Dan alpha I ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan dia lebih kecil atau sama dengan C untuk semua alpha. Di sini kita tidak perlu menghitung W secara eksplisit. Jadi tidak perlu kita hitung secara eksplisit ya. Di mana XI ini dengan non-zero alpha ini akan menjadi support vektornya. Dan solusi dual problemnya adalah persamaan yang ini. Dengan fungsi F ya, dan inputan X. Sini ya, ini. Sigma atau summasi dari alpha I dikalikan Y dikalikan transpose X I dikalikan X ditambah Y. Adalah solusinya. Kemudian di sini, Papnik ini telah membuktikan hal berikut. Di sini kelas pemisah linear optimal memiliki dimensi VCH yang dibatasi dari atas sebagai ini. Ini H, ini lebih kecil atau sama dengan dari minimal ini ya. D kuadrat dibagi margin rho kuadrat atau MO plus 1 ya. Di mana D-nya ini adalah diameter bola terkecil yang dapat mencakup semua contoh pelatihan. Dan VM0 ini adalah dimensinya.
Secara intuitif, ini menyiratkan bahwa terlepas dari dimensi M0, ini kita dapat meminimalkan dimensi VC dengan memaksimalkan margin. Dengan demikian, kompleksitas pengklasifikasi ini dijaga tetap kecil terlepas dari dimensi. Kesimpulan untuk linear SVM, di sini classifiernya adalah hyperplane pemisah ya, garis tadi. Kemudian poin pelatihan yang paling penting adalah vektor pendukung atau support vektornya. Ya, mereka ini yang akan mendefinisikan hyperplane. Kemudian algoritma optimasi kuadrat dapat mengidentifikasi titik pelatihan XY yang merupakan vektor pendukung dengan pengali Lagrange yang bukan nol untuk alpha I-nya. Baik dalam rumusan ganda, masalah maupun dalam solusi, poin pelatihan ini hanya muncul ya, di dalam produk. Nah, ini ya, ini perhatikan persamaan ini. Nah, ini linear SVM, mau contoh ya, menggunakan inspeksi. Misal di sini diberikan titik data pada ruang dimensi 2. Berikan nama kelas positif, anggotanya ini ya, ada yang 31, 31 yang ini, kemudian 3 min 1, ini, 61, ini, 6 min 1 ini. Yang warna biru yang kelas positif ya. Kemudian di sini kita juga punya data dengan kelas negatif. Contohnya 10, 01, 0 min 1, dan min 10. Ini yang merah, label-label merah ini. Ini yang kelas negatif. Nah, di sini kita ingin menemukan SVM sederhana yang secara akurat ini membedakan dua kelas. Karena data dapat dipisahkan secara linear, kita dapat menggunakan SVM linear, yaitu fungsi pemetaannya, fungsi V-nya ya, adalah fungsi identitas. Dengan inspeksi, ini harus jelas bahwa ada 3 vektor pendukung seperti yang terlihat pada gambar di samping. Ini ya, ini vektor pendukung. Oke, sini S1 ya. S1 ini 10, ini S2-nya 31, ini S1, S2, ini S3, 3 min 1. Nah, berikut ini kita akan menggunakan vektor yang ditambah dengan 1 ini sebagai input bias. Dan untuk kejelasan nanti kita akan membedakannya dengan over tilde ini ya. Jadi ini contohnya ditambah 1 ya. Jika S1-nya 10, ya kan? S1-nya 10 ditambah bias 1 ya. Jadi S1-nya akan menjadi 101. Gambar di samping ini menunjukkan arsitektur SVM. Dan tugas kita adalah menemukan nilai untuk alfa I sedemikian rupa sehingga kita akan dapatkan ini. Alfa I dikalikan VS1 dikalikan VS1 ditambah alfa 2 dikalikan VS2 dikalikan VS1 dan seterusnya ya. Ya, di sini untuk support vektornya kan ada 3. Yang 2 ini kelas positif, ini kelas positif ya, dan 1 ini kelas negatif. Kita lihat yang pertama, yang kelas negatif, yang 1, yang 2 ini masuk ke kelas positif. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan P-nya sama dengan I, ini maka persamaan di atas akan menjadi seperti ini. Alfa 1 dikalikan S1 dikalikan S1 tambah alfa 2 dikalikan S2 dikalikan S1. Ini asalnya dari persamaan yang ini. Ini bila
P-nya seperti ini, maka persamaannya kan berubah menjadi seperti ini. Ya. Kemudian hitung perkalian titik atau dot product. Jadi misal tadi S1-nya 101 ya. 101. Ini metrik ya. Dan dot product ya. Sama. 1 kali S1 ya. 101. Ini dikali dot product. Jadi 1 dikali 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1 sama dengan 2. Berarti untuk 1 kali S1-nya 2. Ini kan 2. Jadi 2 alfa 1. Seperti itu. Kemudian kita lakukan dot product untuk ini semua ya. Ini dihitung semua. Bukan. Ini S2, S3, dan S3, S3 ini dihitung. Kita lakukan dot product. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita dapat 3 persamaan ya. Yang pertama, 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 ditambah 4 alfa 3 sama dengan min 1. Kemudian 4 alfa 1 ditambah 11 alfa 2 ditambah 9 alfa 3 sama dengan plus 1. Dan yang persamaan ketiga ada 4 alfa 1 ditambah 9 alfa 2 ditambah 11 alfa 3 sama dengan plus 1. Oke, kita selesaikan persamaan ini tadi. Ya, jadi hasil akhirnya alfa 1-nya negatif 3,5, alfa 2-nya 0,75, dan alfa 3-nya 0,75. Sekarang kita dapat melihat bagaimana nilai ini berhubungan dengan hyperplane pembeda. Atau dengan kata lain, sekarang kita memiliki I. Kita dapat menemukan hyperplane yang membedakan contoh positif dari contoh negatif sebagai berikut. Nilainya sama dengan sigma alfa I dikalikan SI. Jadi alfa ini kan ada 3 ya. Alfa satunya negatif 3,5 dikalikan SI. SI di sini SI yang 1. S1-nya kan ini. Ini S1-nya ini. 101. Ini alfa 1, S1, ini alfa 2, S2, alfa 3, S3. Iya, ini kita hitung dan hasilnya seperti ini. 1, 0, min 2. Nah, akhirnya karena vektor kita diperbesar dengan bias, kita dapat menyamakan entry terakhir di W dengan offset hyperplane B dan menulis persamaan hyperplane pemisah. Ini sama dengan 0 sama dengan W transpose X tambah B. Jadi W-nya ini sama dengan 10 ini, dan B-nya min 2 dari perhitungan ini tadi ya. Oke, kita sudah dapat hyperplane-nya. Nah, pemecahan untuk X ini memberikan himpunan dua vektor dengan X1 sama dengan 2, dan memplot garis ini memberikan keputusan yang diharapkan. Jadi ini hyperplane ini. Jadi hyperplane ini sudah bisa memisahkan data kelas positif sebelah sini, dan yang sebelah sini adalah data dengan kelas negatif. Jadi, seperti itu ya. Oke, kemudian contoh linear SPN tanpa inspeksi. Yang tadi dengan inspeksi, yang ini tanpa inspeksi. Di sini misal terdapat 3 titik pada 2 kelas. Ini ada kelas negatif, ada 2 titik ya. Itu titik A, posisinya di 00. Titik B, posisinya ada di 11 ya. Kemudian kelas positif, dia ada titik C, posisinya di sini, 20.
Langkah pertama yaitu komputasi semua nilai kernel. Dalam hal ini adalah hasil kali titik atau dot product antara semua vektor input. Jadi semua vektor input dikalikan ya. Ini A dikali A kali B, A kali C, kemudian B dikali A. Ya, ini B dikali B, B dikali C, ini C dikali A. Kalian lakukan dot product. Misal yang A ini ya, tadi kan 0, 0 dikalikan 0, 0. Ini dot product. Ini 0 dikali 0. Ini 0 kali 0 ini. Kita nggak 0. Kemudian A dikali B. Berarti kan 0. Ini A-nya 0, 0. B-nya 1, 1. Ini dikalikan. Hasilnya ditambah. Dan itu produk. Punya 0. Ini kalian lakukan semua hingga C dikali C. Misal C 20, 20 ya. 2 kali 2, 4. 0 kali 0, 0. Hasilnya 4. Seperti ini. Ini ya. Ini kalian lakukan semua. Kemudian langkah kedua, yaitu tuliskan sistem persamaan SVM untuk semua constraint. Jadi constraint-nya ada 3 ya. Yang pertama, ini sigma alpha I kali YI sama dengan 0. Kemudian constraint yang kedua, ini sigma alpha I dikali YI dikalikan K, XI dan XI tambah B sama dengan min 1 yang masuk ini ya, yang masuk kelas negatif. Kemudian constraint 3, ini yang masuk ke kelas positif. Oke, untuk yang pertama, yang constraint pertama yang nilainya 0, ini kita masukkan alpha A dikali YA ditambah alfa B dikali YB ditambah alfa C dikali YC sama dengan 0. YA, di sini ya YA, ini kan kelas negatif ya. Berarti min 1. Min 1 dikalikan alfa A. Kemudian YB-nya juga kelas negatif. Berarti min 1 ya. Min 1 dikalikan alfa B ditambah YC. YC ini positif. Jadi 1 dikalikan alfa C sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan 1. Kemudian untuk constraint 2. Ini kita hitung masing-masing untuk A dan B. Untuk A, ini ya, alfa A, YA, dikalikan K yang ini, AA, ditambah alfa B, YB, dikalikan K, BA. Kemudian alfa C kali YC, dikalikan K, CA. Ini nilai-nilainya kita ambil dari sini ya, untuk AA-nya dan sampai KCA-nya, sedangkan 1. Ini kita masukkan alfa A dikalikan YA, YA-nya min 1 dikalikan K, AA-nya. Kita lihat KAA-nya ini sama dengan 0 ya. Oke, ini kalikan 0. Ditambah alfa B kalikan min 1. Min 1 itu YB-nya. YB-nya min 1. Ini kelasnya ya. Kemudian KBA. KBA kita lihat KBA ini 0 juga nilainya. Dan terusnya kita hitung sampai sini. Ini sama dengan 1. Ini persamaan 2. Kemudian constraint kedua yang itu poin B ya. Ini kita lihat, kita masukkan rumusnya. Sama caranya seperti yang ada di atas. Kita akan dapat persamaan 3. Kemudian selesai di constraint 2. Kemudian kita masuk ke constraint 3. Constraint 3 yang kelas positif, di sini ada titik C ya. Kita masukkan.
Rumusnya sama caranya, kita dapat persamaan keempat. Ya. Kemudian langkah ketiga, penyelesaian persamaan linear. Kita harus menyelesaikan persamaan linear yang dibentuk dengan metode yang Anda bisa ya. Ini setelah kita hitung, kita akan dapatkan alfa A-nya 1, alfa B 0, alfa C 1, dan B-nya min 3. Ya, kita sudah dapat. Nah, kemudian yang keempat, kita tentukan nilai bobot 2 dan support vektornya. Ini W-nya, rumusnya sigma alfa I YI XI. Untuk B-nya ini sama dengan YK dikurangi ini ya. Sigma alfa I YI XI, maaf, alfa I dikali YI, ini dikalikan transpos XI dikalikan X ke K untuk semua alfa K yang nilainya lebih besar dari 0. Ya, kita masukkan rumusnya. Alfa I YI XI. Ini alfa 1. Ya, alfa satunya 1. Ya kan, alfa 1, 1. Kemudian YI, yaitu kelas Y1. Kelas Y1 itu kan negatif ya. Jadi 1, kemudian dikalikan X1. X1. X1 itu ini inputannya A-nya 0, 0. Kemudian ini alfa 2, Y2, ini yang X2. X2 ini B. B ini maksudnya. Kemudian ini alfa 3, Y3, ini X3. Atau inputan C. Nah, kita lakukan perkalian hasilnya ini. Ya. Nah, kemudian kita dapat support vektornya 0, 0 dan 2, 0. Oke, misal di sini ada titik baru atau data baru ya, di mana posisinya ada di 0, 1. Pertanyaannya titik tersebut itu masuk ke kelas mana, positif atau negatif. Jadi ya kita tinggal masukkan saja. Untuk fx sama dengan sin, fungsinya kita pakai sin, transpose b dikalikan x ditambah b. W-nya tadi ini ya, 20, tapi ditranspose. Ini W-nya. W transpose. Dikalikan X. X-nya ini. Inputan yang baru. Ditambah nilai B. B-nya kita dapat di sini tadi. Nah, setelah dihitung hasilnya negatif 3. Karena kita menggunakan fungsi sin. Ini negatif, maka titik tersebut masuk ke kelas negatif. Oke. Untuk materi SVM yang pertama, yang linear SVM, cukup sampai di sini ya. Mungkin saya harap bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan saja ke grup WA atau di forum diskusi atau di kolom komentar juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.